Sebelumnya, terutama para ibu hamil yang lagi siap-siap jelang lahiran, aku tuh mau share satu hal yang menurut aku penting banget, tapi masih sering kelupaan dipikirin dari jauh-jauh hari. Ya, kita biasanya sibuk nyiapin biaya kontrol, biaya lahiran, perlengkapan bayi, baju bayi, popok, tas lahiran, semua tuh udah dipikirin. Tapi ada satu hal yang kadang baru kerasa penting justru setelah bayi lahir, yaitu siapa yang bantu rawat ibunya. Ya kan, gak kepikiran? Karena realitanya setelah melahirkan itu tuh bukan cuma soal bayi lahir dengan selamat ya. Setelah itu masih ada masa nifas, masa pemulihan, badan masih sakit, tenaga tuh belum balik. Dan juga pastinya belum lagi kita begadang, menyusui, adaptasi, emosinya campur-campur dan semuanya terasa berat di saat yang bersamaan. Gak kepikiran banget lagi kalau misalkan ternyata gak ada yang menemani kita di fase pasca melahirkan itu. Atau mungkin tiba-tiba kita LDM sama suami karena faktor pekerjaan, atau mungkin kita jauh dari keluarga. Makanya aku tuh mau kasih satu tips, ide sederhana. Coba deh dari masa hamil nabung kecil-kecilan, misalnya 8.000 sampai 10.000 per hari. Kelihatannya tuh kecil, tapi kalau konsisten ini bisa banget jadi tabungan untuk perawatan ibu nifas di rumah atau postnatal home care. Jadi apa sih sebenarnya perawatan ibu nifas di rumah itu? Jadi singkatnya, ini adalah layanan pendampingan setelah melahirkan yang datang ke rumah untuk membantu ibu dan bayi di masa awal pemulihan. Di beberapa layanan yang aku cek itu, bentuknya bisa berupa bidan visit, paket pasca melahirkan, sampai pendampingan yang lebih intensif. Ada yang bantu pantau kondisi ibu, atau juga membantu perawatan luka pasca melahirkan, dan bantu program menyusui, atau mungkin bantu perawatan tali pusar si kecil atau bayi, kemudian membantu memandikan bayi, menjaga kebersihan ibu, sampai edukasi gizi ya, dan newborn care. Ada juga layanan yang menekankan dukungan menyusui, tugas rumah tangga, atau juga support yang sebenarnya memang diperlukan sama ibu baru. Nah, jadi sebenarnya paketnya tuh beragam kalau yang aku cek ya, dan juga pastinya budgetnya juga beragam ya. Nah, ini menurut aku menarik banget. Karena nominal yang kita tabung kecil setiap hari itu ternyata bisa cukup berguna. Dari beberapa contoh layanan yang aku temukan, ada yang paketannya 1,5 jutaan untuk perawatan pasca melahirkan, paket 7 hari, ada juga yang paket 1.800.000 untuk total 10 jam selama 3 hari. Ada juga yang 2,5 juta untuk 15 jam selama 15 hari, sampai 3 jutaan untuk 20 jam selama 5 hari. Jadi paketnya tuh beragam banget ya mama. Jadi itu tuh tergantung sama kota, lokasi, dan juga jenis layanan yang kita pilih. Jadi kalau dari hamil kita udah bisa sisihkan uang kecil setiap hari, bukan hal yang sia-sia. Karena uang itu tuh bisa berubah jadi bantuan nyata di masa yang justru paling rentan setelah persalinan. Menurut aku ada beberapa manfaat besar dari layanan seperti ini yang sebenarnya kita tuh nggak sadari. Yang pertama, kita sebagai ibu bisa punya kesempatan untuk istirahat dan pulih lebih tenang. Karena di masa nifas, tubuh memang masih butuh pemantauan dan pemulihan yang serius. Nah, WHO aja juga tuh menegaskan kalau ibu dan bayi itu tetap memerlukan dukungan dan pemantauan hati-hati setelah lahir. Dan justru banyak resiko yang terjadi pada 6 minggu pertama. Terus yang kedua, kita tuh sebagai ibu nggak merasa harus kuat sendirian. Karena ada orang yang memang datang dengan tujuan membantu, mendampingi, dan memberikan arahan. Ini nih penting banget ya, apalagi untuk first mom atau new mom ya, ibu yang baru pertama kali ya menjalani, atau ibu yang habis operasi sesar atau masih nyeri ya setelah persalinan. Itu penting banget untuk mendapatkan bantuan ini. Kemudian yang ketiga, menyusui jadi lebih terbantu.
Karena di beberapa paket yang dibantu memang bukan cuma si bayi, tapi juga program menyusui, pijat laktasi, sampai perawatan PD ya. Itu tuh ngebantu banget. Yang keempat, perawatan bayi baru lahir jadi lebih tenang. Karena ada yang bantu ajarkan atau dampingi hal-hal seperti memandikan bayi, merawat tali pusat, memantau suhu, dan perawatan dasar newborn. Kelima, beban mental ibu tuh jadi lebih ringan. Ya, karena support setelah melahirkan itu tuh bukan cuma fisik, tapi juga emosional. Doula pasca persalinan misalnya memang dikenal membantu ibu baru di minggu-minggu pertama, termasuk mendampingi perawatan bayi, menyusui, dan tugas rumah tangga lainnya. Dan yang keenam, keluarga juga jadi ikut terbantu. Karena suami nggak merasa semuanya harus ditebak sendiri. Nenek atau keluarga di rumah juga lebih tenang, karena ada arahan dari tenaga yang memang paham perawatan pasca persalinan ini. Aku pribadi ini adalah salah satu persiapan yang worth it banget untuk dipersiapkan untuk para ibu hamil. Kadang kita nggak butuh semuanya tuh serba mewah, tapi butuh bantuan yang tepat di waktu yang tepat. Daripada uang kecil kita tuh habis ke hal-hal yang akhirnya nggak terlalu terasa manfaatnya, mending sebagian disisihkan untuk sesuatu yang benar-benar bisa bantu ibu pulih, bantu proses adaptasi, dan bikin masa awal punya newborn tuh terasa lebih ringan. Karena setelah melahirkan ya, berdasarkan pengalaman aku, yang butuh dirawat itu tuh bukan cuma si bayi, ibunya juga. Kalau misalkan kalian lagi hamil atau lagi nyiapin persalinan, coba mulai pikirkan dari sekarang, siapa yang nanti bantu rawat kamu setelah melahirkan. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, coba share ke ibu hamil lainnya ya. Siapa tahu ini jadi ide persiapan yang belum kepikiran tapi ternyata nanti sangat membantu.